Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Nasyahiti, NIM 1231208. Saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan, yaitu sebanyak 6 soal. Yaitu soal pertama adalah medan magnet internal adalah medan geomagnet utama, yaitu yang berasal dari inti bumi dan bersifat biasanya itu stabil dalam jangka waktu yang panjang. Dan medan magnet eksternal adalah medan magnet yang dipengaruhi oleh aktivitas matahari, ionosfer, dan magnetosfer yang berubah sangat cepat dan biasanya itu sering menimbulkan gangguan dalam pengukuran. Medan magnet sekunder adalah medan magnet yang dihasilkan batuan di dekat permukaan bumi melalui magnetisasi terinduksi maupun magnetisasi remanen. Dan itulah mengapa hal tersebut menjadi target utama dalam interpretasi geofisika karena dapat memuat informasi geologi. Dan untuk soal nomor 2 yaitu koreksi medan internal dilakukan dengan mengurangi pengaruh medan magnet utama bumi menggunakan model IGRF pada lokasi serta waktu surveinya. Koreksi medan eksternal dilakukan dengan base station magnetometer yang merekam variasi harian sehingga selisihnya itu dapat digunakan untuk mengoreksi data lapangan. Noise lainnya yang ada pada hal tersebut biasanya dikurangi dengan proses filtering atau deskipping, leveling, atau pembuangan data yang terpengaruh gangguan kuat seperti badai geomagnet atau gangguan magnet dan gangguan buatan manusia. Dan untuk jawaban pertanyaan soal nomor 3, reduce to pool adalah transformasi yang membuat data seolah-olah direkam di kutub sehingga anomali menjadi simetris dan tepat berada di atas sumbernya. Reduce to equator digunakan untuk menstabilkan data di daerah lintang yang sangat rendah sehingga amplitudo anomali tidak bias. Derivative filter digunakan untuk menonjolkan perubahan cepat dalam data sehingga tepi tubuh geologi menjadi lebih jelas. Upward continuation menghaluskan data dengan mensimulasikan posisi pengukuran yang lebih tinggi dan biasanya berguna untuk melihat struktur regional. Sedangkan downward continuation kebalikan dari hal tersebut, yaitu melakukan dengan menajamkan anomali dangkal meskipun sangat sensitif terhadap noise. Pseudogravity mengubah data magnetik menjadi yang menyerupai anomali gravitasi sehingga pola strukturnya lebih mudah dipahami. Analitik sinyal yaitu menghitung kombinasi turunan medan magnet sehingga menghasilkan nilai positif yang memuncak tepat di atas sumbernya sehingga sangat membantu dalam pemetaan batas dan posisi intrusi. Untuk soal nomor 4 yaitu gaya magnet menggambarkan intensitas total medan magnet yang bekerja pada titik tertentu, sedangkan induksi magnet adalah besar medan magnet yang terukur oleh instrumen. Intensitas magnet merupakan kekuatan magnetisasi materia dan suseptibilitas batuan. Dan suseptibilitas batuan itu yaitu kemampuan batuan untuk menjadi termagnetisasi ketika terkena medan magnet eksternal. Semakin tinggi suseptibilitas, semakin besar pula respon magnetiknya. Untuk jawaban nomor 5 yaitu bahan diamagnetiknya itu material yang memiliki suseptibilitas negatif dan ditolak oleh medan magnet, misalnya itu kuarsa atau air. Bahan paramagnetik memiliki suseptibilitas kecil namun positif sehingga sedikit tertarik medan magnet. Contohnya itu mineral dengan kandungan Fe dan Mn rendah. Fe itu ferrum atau yang disebut besi dan Mn itu mangan. Bahan ferromagnetik memiliki suseptibilitas sangat tinggi dan dapat mempertahankan
dapat mempertahankan magnetisasi remanen, yaitu alat yang besi itu dapat menghasilkan magnetisasi yang remanen, itu maksudnya permanen secara tarikannya, yaitu memiliki struktur kristal dengan dua subkisi magnetik yang berlawanan namun tidak seimbang. Misalnya itu magemit, mineral magemit atau hematit. Itu untuk soal terakhir ya adalah magnetisasi batuan beku biasanya kuat karena mengandung mineral ferromagnetik seperti magnetit dan dapat menyimpan magnetisasi remanen akibat pendinginan magma. Batuan sedimen umumnya memiliki magnetisasi lemah karena didominasi mineral non magnetik, yaitu seperti batuan sedimen gitu. Mineral non magnetik itu yang memiliki seperti kuarsa karena nggak terlalu awal pendinginannya itu nggak terlalu dingin, nggak seperti batuan dari olivine. Tapi batuan sedimen itu dapat menyimpan remanen tertentu tergantung melalui proses diagnosisnya. Bisa jadi batuan sedimen itu banyak mengandung Fe. Dan yang terakhir itu untuk batuan metamorf itu memiliki magnetisasi yang biasanya sangat bermacam-macam lah, karena proses metamorf itu bergantung pada batuan sebelumnya itu yaitu batuan beku. Ada juga beberapa batuan metamorf itu yang sangat kuat magnetnya. Jika dalam batuan metamorf itu banyak mengandung mineral yang mengandung biji besi seperti magnetit atau hematit selama proses rekristalisasinya. Jadi itulah jawaban dari saya. Sekian, terima kasih.